teman-teman, kenalin aku Kezia dan di video ini aku mau kasih tahu ke kalian tentang wabah-wabah yang mematikan sepanjang sejarah. Nah, banyak dari kita yang udah ngalamin namanya pandemi COVID-19, pasti nyusahin kita, bener gak? Ternyata ada pandemi atau wabah yang lebih mematikan lagi loh. Mungkin beberapa dari kita udah banyak yang tahu tentang wabah ini, dan ada lumayan banyak tentunya. Nah, di video kali ini aku mau bahas beberapa aja yang berdampak banget pada kondisi yang ada di masa itu. Let's go! Yang pertama itu wabah Antonin. Kita kembali ke masa Romawi kuno pada abad ke-2 Masehi. Wabah ini memang jarang diketahui oleh banyak orang karena memang sumbernya yang terbatas mengenai wabah ini. Pada masa awal Masehi ini, peradaban Romawi sedang berkembang pesat. Mereka berhasil menguasai umat Yahudi di bawah kepemimpinan mereka. Banyak perang yang terjadi di antara mereka sehingga banyak korban bertumpahan darah. Serem banget gak sih? Namun dibalik semua itu, pada tahun 165 sebuah penyakit mulai masuk ke dalam pemerintahan Romawi. Diduga awal mula masuknya penyakit ini lewat seorang prajurit Romawi yang baru saja kembali dari kampanye di Timur Dekat. Penyakit ini mirip dengan yang kita kenal sekarang bernama campak atau variola. Aku yakin kan pasti familiar dengan yang namanya campak atau variola tadi. Oke, sekarang kita bahas tentang puncak wabahnya. Awalnya penyakit ini menyebar ke beberapa prajurit lainnya, sampai akhirnya menyebar dengan cepat sampai kepada Kaisar Romawi pada saat itu, Lucius Verus, dan salah satu pemangku raja yaitu Marcus Aurelius Antoninus. Lalu wabah ini dikenal dengan nama wabah Antonin. Virus ini terus menyebar ke seluruh Romawi dan mulai menewaskan banyak dari penduduk di sana. Sejarawan Romawi Dio Cassius menyatakan bahwa wabah ini terulang lagi 9 tahun kemudian dan membawa kondisi yang lebih buruk lagi. Diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang meninggal setiap harinya akibat wabah ini dan terus meningkat tiap harinya. Angka itu sudah masuk ke dalam kategori besar perharinya mengingat pada waktu itu populasi manusia tidak sebanyak sekarang. Data mencatat ada sekitar 5 juta orang loh yang meninggal akibat wabah ini. Untuk perbandingan yang lebih jelasnya, wabah ini menewaskan 1/4 manusia yang ada di Romawi dan sekitarnya. Sumber kuno sepakat bahwa wabah ini muncul dari masa pengagungan Seleucia pada musim dingin 165 sampai 166. Sejarawan Romawi kuno Ammianus Marcellinus mencatat bahwa penyakit ini menyebar sampai Gaul dan legiun-legiun di sepanjang Rhine. Eutropius juga memperkirakan bahwa populasi dari kekaisaran ini menurun drastis akibat wabah Antonin ini, khususnya pada masa pemerintahan Lucius Verus. Lalu, apa sih dampaknya sama kekaisaran Romawi? Kan populasinya nggak sebanyak sekarang, jadi kerugiannya nggak banyak dong. Sayangnya enggak, teman-teman. Mengingat Romawi adalah kekaisaran yang cukup berpengaruh pada saat itu, wabah ini menyebabkan kematian massal yang membuat Romawi kekurangan tenaga kerja dan lumpuhnya kekuatan politik Romawi. Dan juga di faktor ekonomi, wabah ini juga menyebabkan stagnasi bagi ekonomi Romawi pada saat itu, di mana kekurangan tenaga kerja menyebabkan pekerjaan khususnya perdagangan sangat terhambat. Karena perdagangan yang menurun itu, pajak yang didapat dari hasil penjualan pun sedikit. Terus ada juga dampak di sektor budaya dan agama. Wabah bukan hanya berbicara sesuatu yang buruk, namun tetap ada cahaya di balik kegelapan wabah itu. National Library of Medicine mencatat bahwa wabah ini menyebabkan terjadinya penyebaran agama monoteistik seperti Mithraisme dan Kristen. Dilihat-lihat ngeri juga ya dampak dari wabah ini. Wabahnya memang gak gitu dikenali oleh banyak orang, tapi nyatanya wabah ini juga memberi dampak yang besar pada sejarah Romawi. Apalagi saat itu belum ada suplai obat-obatan untuk penyembuhan penyakit ini. Padahal kalau kita lihat penyakit seperti itu sangat umum terjadi pada saat ini. Mereka mewabah karena tidak ada obat yang menyembuhkan penyakit ini dan mencegah mereka menyebar. Oke, sekarang kita maju ke abad pertengahan. Yang kedua, ada Black Death. Aku yakin banyak dari kita yang udah tahu tentang wabah ini. Wabah terbesar dan bisa dibilang terburuk dalam sejarah manusia karena penyebarannya yang cepat dan kurangnya penanganan medis untuk wabah ini. Black Death atau yang dikenal dengan wabah hitam atau penyakit pes adalah wabah yang melanda Eropa, Asia, dan Timur Tengah pada abad ke-14. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh kutu dari hewan pengerat seperti tikus. Penyakit ini menjangkit manusia lewat gigitan kutu yang menyebabkan bakteri masuk ke dalam tubuh manusia.
Belum lagi penyebaran penyakit ini diperkuat akibat melonjaknya populasi tikus pada saat itu karena mereka membantai banyak kucing pada saat itu karena dianggap hewan penyihir. Mengapa mereka bisa menyebar dengan cepat? Karena penyebaran bakteri ini dapat melalui droplet yang dikeluarkan oleh penderita lainnya dan pengidap pes tipe pneumonia. Gejala penyakit yang umum dirasakan oleh penderita ialah pembengkakan kelenjar getah bening pada daerah leher atau ketiak dan tubuh yang menghitam akibat infeksi bakteri. Dari situlah istilah Black Death itu muncul, karena kondisi tubuh manusia yang mati setelah tubuhnya menghitam akibat bakteri. Puncak wabah. Wabah ini diperkirakan pertama kali berasal dari dataran stepa di Asia Tengah. Dari daerah ini, penyakit dibawa oleh tentara Mongol ke daerah Eropa lewat jalur sutra. Beberapa sumber mencatat awalnya wabah ini sudah muncul di Hubei, Cina pada tahun 1334 dan wabah hitam ini pertama kali dilaporkan terjadi di Eropa pada tahun 1347. Jika kita tarik latar belakang di Eropa sedang berada di masa kegelapan di mana kekuasaan absolut dipegang oleh sektor agama, yakni gereja. Gereja pada masa itu dikenal sangat anti dengan istilah yang kita kenal sebagai sains. Kehidupan orang-orang Eropa pada saat itu benar-benar harus sesuai menurut dengan kepercayaan dianut oleh gereja. Beberapa sejarawan menduga bahwa Black Death merupakan salah satu dampak dari masa kegelapan Eropa. Memangnya hubungan dominasi gereja dengan wabah ini tuh apa sih? Jadi pada saat itu gereja memegang kekuasaan tertinggi yang dimana semuanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku di gereja. Akibat dominasi tadi, ilmu pengetahuan sulit berkembang dan Eropa mengalami stagnasi khususnya di bidang sains. Seperti yang sudah disebutkan di awal, mereka melakukan pemburuan terhadap kucing yang karena dianggap sebagai hewan mistis atau hewan peliharaan penyihir. Menurunnya populasi kucing menyebabkan populasi tikus meningkat karena kehilangan predatornya. Kutu yang ada dalam tikus mampu dengan mudah berkembang biak dan menyebar dengan cepat ke tikus yang lain, dan sampai akhirnya menyerang manusia dan menginfeksi manusia. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi, namun kami menyimpulkan bahwa angka kematian Black Death pada saat itu mencapai 200 juta orang, atau setara dengan sepertiga penduduk Eropa pada saat itu ditambah dengan sepertiga penduduk Timur Tengah pada saat itu. Wabah ini dikabarkan masih terus berlanjut pada abad ke-18 yang disusul dengan beberapa wabah lainnya di Italia, London, Wina, Marseille, dan Moskow. Wabah ini benar-benar dapat ditangani dengan baik pada abad ke-19. Namun penyakit ini masih ada hingga sekarang. Di luar dari pemusnahan massal, Black Death juga mengubah demografi di berbagai belahan dunia, khususnya Eropa. Yang pertama di sosioekonomi, penurunan jumlah populasi menyebabkan kurangnya tenaga kerja yang mampu memberikan suplai makanan. Tenaga kerja yang tersisa pada saat itu juga enggan untuk bekerja di ladang karena wabah yang semakin hari semakin buruk. Hal ini menyebabkan penurunannya jumlah pemasukan negara sehingga banyaknya sektor yang mengalami stagnasi. Yang kedua di medis, pasca wabah ini mengubah perspektif sebagian ilmuwan atau dokter tentang wabah ini. Dari hasil penelitian yang didapat, bakteri penyebab wabah ini masuk ke dalam tubuh manusia dan memiliki DNA yang ikut terinjeksi ke dalam tubuh. Sehingga bakteri Yersinia pestis ini dapat dikenali. Para ahli terus meneliti hingga saat ini agar wabah serupa tidak terjadi lagi. Yang ketiga, di sektor agama dan budaya, usai wabah ini berhasil mereda, Eropa masuk ke dalam masa Renaissance, di mana sistem yang ada di dalamnya dirombak semua agar tidak ada lagi dominasi yang muncul dari sektor keagamaan. Mereka juga memisahkan agama dengan sekuler agar dapat berjalan masing-masing. Mereka tidak lagi memegang kekuasaan absolut pada pemerintahan dan aturan-aturan yang pada awalnya berlaku mulai dicabut satu persatu. Dilihat-lihat ngeri juga ya wabah yang satu itu. Untung kita nggak ngerasain ya kan, tapi tetap sih kita masih bisa ngerasain dampak dari wabah ini juga di bidang lain, khususnya di agama. Gak ada lagi tuh ceritanya sekuler digabung dengan agama, jadinya kacau deh kayak tadi. Sekarang kita masuk ke wabah terakhir yang akan dibahas di video ini. Siapa sih yang gak tahu sama penyakit flu? Mungkin sekarang kedengarannya biasa aja.
kalau flu tinggal minum obat terus istirahat, nanti juga sembuh, ya kan? Tapi kasus flu Spanyol ini berbeda dengan yang lain. Orang-orang berpendapat bahwa flu ini adalah salah satu yang paling mematikan sepanjang sejarah. Sampai sekarang masih belum diketahui loh dari mana asal penyakit ini. Namun para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa pandemi ini disebabkan oleh virus influenza yang sama yang telah menyebabkan pandemi flu pada tahun 1889 sampai 1890. Tipe virus ini ialah influenza A tipe H1N1. Flu Spanyol adalah pandemi pertama yang disebabkan oleh virus itu, dan pandemi yang kedua adalah flu babi pada tahun 2009. Gejala yang ditimbulkan kurang lebih sama dengan flu yang kita alami. Penyebab flu ini menyebar dengan mudah akibat interaksi yang tiada habisnya akibat Perang Dunia Pertama, dan obat-obatan belum begitu berkembang pada saat itu. Wabah ini terbagi menjadi dua gelombang besar. Gelombang pertama terjadi pada triwulan pertama pada tahun 1918, sedangkan gelombang kedua terjadi pada bulan Juli sampai November 1918, persis pada bulan yang sama dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Penyebaran virus ini terjadi dengan sangat cepat karena virus ini mampu menyebar lewat udara dengan sangat cepat. Faktor yang paling mendukung penyebaran virus ini ialah Perang Dunia Pertama. Virus ini menyebar dari camp ke camp yang lainnya. Mayoritas penderita ialah tentara yang terlibat dalam perang beserta tawanannya. Tawanan yang sudah dibebaskan membawa virus itu pulang ke tanah airnya dan penyebaran pun semakin tidak terkendali. Selesai gelombang 1, gelombang kedua dimulai dengan penyebaran yang semakin cepat. Hampir setengah dari peta dunia yang masuk ke dalam zona merah flu Spanyol ini. Gelombang 2 wabah ini menyebarkan virus sampai ke Afrika dan Asia loh. Sementara itu di Eropa dan Amerika, virus ini semakin mengganas dan memakan korban jiwa lebih banyak lagi, khususnya para lansia. Data mencatat bahwa kasus flu ini mencapai perkiraan 500 juta di seluruh belahan bumi, dan kematian yang mencapai angka perkiraan 17 juta sampai 100 juta totalnya. Penyumbang terbesar angka ini dipegang oleh India dengan perkiraan angka kematian sekitar 12,5 juta sampai 20 juta. Wabah ini merupakan salah satu wabah yang paling cepat penyebarannya, dimulai dari tentara lalu nyebar ke rakyat kecil bahkan lintas benua. Wabah ini mengacaukan Perang Dunia Pertama dalam skala yang tidak terlalu besar, dan wabah ini tidak memberikan dampak yang begitu signifikan bagi sektor kebudayaan, ekonomi, dan sosial. Peneliti menemukan bahwa pola yang sama terjadi setiap kali terjadi pandemi, yaitu meningkatnya angka kriminalitas, dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, itu dia beberapa wabah mematikan dalam sejarah manusia. Mungkin masih banyak lagi wabah di luar sana yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia pada saat itu. Bersyukur kita tidak ada pada masa itu. Berada di era pandemi COVID-19 aja udah meresahkan kita ya kan? See you!